semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang 5 cara cepat dalam pengendalian hama walang sangit. Tanaman padi dikenal sebagai tanaman pangan penghasil beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Padi merupakan sumber makanan pokok hampir 40% dari populasi penduduk dunia dan makanan utama dari penduduk Asia Tenggara. Padi, Oryza sativa, termasuk tanaman pangan berupa rumput-rumputan yang berasal dari benua Asia dan Afrika Barat. Tanaman padi atau bahasa Latin Oryza sativa adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Penduduk Indonesia hampir 95% mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok, sehingga pada setiap tahunnya permintaan akan kebutuhan beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Padi mengandung karbohidrat dan gizi yang cukup bagi tubuh manusia. Di dalamnya terkandung bahan-bahan yang mudah diubah untuk menjadi energi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan produksi tanaman padi seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pada budidaya tanaman padi. Sebagian besar petani tidak akan lepas dari ancaman hama yang sering menyerang areal pertanaman. Salah satu hama yang menyerang adalah walang sangit. Umumnya, walang sangit menyerang tanaman padi pada saat malai padi sudah keluar. Hama ini menyerang bulir padi dengan cara menghisap cairannya, sehingga padi tampak berwarna coklat dan berkerut. Dengan serangan tinggi, produktivitas padi akan sangat menurun. Penurunan produksi padi di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah serangan organisme pengganggu tanaman, yaitu hama walang sangit. Hama walang sangit atau bahasa Latin Leptocoryza oratorius. Walang sangit merupakan hama yang umum merusak bulir padi. Walang sangit merusak tanaman ketika mencapai stadio berbunga sampai matang susu. Hewan ini mudah dikenali dari bentuknya yang memanjang, berukuran sekitar 2 cm, berwarna coklat kelabu, dan memiliki belalai atau proboscis dengan tujuan untuk menghisap cairan tumbuhan. Walang sangit adalah anggota ordo Hemiptera atau bangsa kepik sejati. Walang sangit akan mengeluarkan bau sebagai mekanisme pertahanan diri dari serangan predator atau makhluk pengganggu lainnya. Bau yang dikeluarkan juga untuk menarik walang sangit lain. Walang sangit dengan bahasa Latin Leptocoryza oratorius atau Leptocoryza acuta Thunberg dengan ciri-ciri yang dimiliki. Yang pertama, siklus hidup walang sangit berlangsung selama 35 sampai 56 hari, bertelur dengan jumlah antara 200 sampai 300 butir. Yang kedua, nimfa ramping, warnanya hijau terang, berubah coklat abu-abu. Yang ketiga, imago atau dewasanya berwarna coklat dengan panjang 14 sampai 17 mm dan bersayap. Yang keempat, walang sangit ini aktif pada pagi dan sore hari, dan jika siang hari bersembunyi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu walang sangit mengeluarkan bau yang khas apabila merasa terganggu. Nah, ada juga gambarnya ya. Struktur walang sangit ada antena, mulut, kaki, perut, sayap, dan juga gambarnya ya. Dan juga ada di padi. Siklus hidup walang sangit, yaitu yang pertama pada telur dengan ciri berwarna coklat kemerahan dan berubah jadi hitam saat hampir menetas. Kedua, diletakkan pada permukaan daun secara berbaris. Pada saat imago dewasa, yaitu berbentuk pipih memanjang, berwarna hijau kekuningan sampai dengan abu-abu, dan ciri tubuhnya itu panjang tubuh 1,4 sampai 3 cm, mengeluarkan bau tidak sedap, dan aktif pada pagi hari atau sore hari. Nah, ini contoh padi yang terserang gabahnya ya, yaitu menyerang padi pada saat masak susu
sehingga bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa. Bekas tusukan walang sangit berwarna coklat, sehingga beras menjadi mengapur dan berubah warna. Nah, ini contoh gambar hama walang sangit di padi ya. Sama juga ada gambar siklusnya. Taksonomi walang sangit. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Coreidae, subfamili Alinidae, genus Leptocoryza, spesies Leptocoryza oratorius, atau yang disebut juga dengan Leptocoryza acuta Thunberg. Nah, ini contoh walang sangit ya, yang ada pada tanaman padi, sama juga ada di malainya. Gejala kerusakan yang ditimbulkan yaitu yang pertama, walang sangit menyerang pada masa matang susu atau masak susu dengan cara menghisap cairan biji padi. Kedua, bekas tusukan walang sangit berupa bercak putih dilingkari warna coklat muda. Dan yang ketiga, bulir padi akhirnya menjadi rusak, kosong atau hampa. Nah, ini contoh, ada juga gambar daripada walang sangit ya. Ada pada malai padi, ada pada daun, dan juga di tangannya sebagai contoh pengamatan. Cara pengendalian walang sangit. Yang pertama, melakukan penanaman secara serentak, terutama pada saat matang atau masak susu. Kedua, melakukan sanitasi atau pembersihan pada tanaman inang. Ketiga, melakukan penangkapan atau pengumpulan serangga walang sangit ini dengan menggunakan alat perangkap. Yang keempat, umpan walang sangit dengan menggunakan ikan yang sudah busuk atau daging yang sudah rusak, atau juga dengan kotoran ayam. Dan yang kelima terakhir yaitu aplikasi insektisida apabila kepadatan populasi walang sangit di atas ambang 10 ekor per 20 rumpun padi, dan pada saat bulir padi belum padat atau keras. Nah, ada juga gambar walang sangit ya di padi sama di bunga dan tangkai padinya. Walang sangit dengan bahasa Latin Leptocoryza oratorius sudah menjadi hama yang merugikan bagi para petani padi. Keberadaan walang sangit selama budidaya padi menjadi sangat mengganggu para petani. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa serangan satu ekor walang sangit per malai dalam 1 minggu dapat menurunkan hasil sampai 27%. Selain itu, serangan yang cukup tinggi dapat menyebabkan tanaman padi gagal panen atau menurunkan kualitas gabah serta kuantitas hasil produksi. Walang sangit menyerang pada fase pembungaan dengan menghisap cairan tumbuhan, mengakibatkan bulir padi sedang terisi dihisap walang sangit dan menjadi setengah hampa, serta akan mudah pecah jika masuk dalam penggilingan. Taksonomi walang sangit. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alinidae, genus Leptocoryza, spesies Leptocoryza oratorius. Morfologi walang sangit. Walang sangit merupakan kelompok hewan invertebrata Phylum Arthropoda pada kelas Insecta. Walang sangit memiliki bentuk tubuh langsing dan memanjang yang berukuran sekitar 1,5 sampai dengan 2 cm. Punggung dan sayap walang sangit dewasa berwarna coklat, sedangkan walang sangit muda berwarna hijau. Walang sangit merupakan hama yang menghisap cairan bulir padi pada fase masak susu. Walang sangit ini dikenal karena baunya yang busuk atau sangit yang berasal dari abdomennya atau perut. Sekresi zat cair berbau tidak enak ini merupakan pertahanan walang sangit terhadap serangan musuh atau defensive secretion. Badan walang sangit yang berwarna hijau memiliki 3 pasang kaki, memiliki 2 pasang sayap, yaitu 1 pasang tebal dan 1 pasang lagi seperti selaput. Tipe mulut walang sangit ini yaitu menusuk dan menghisap. Telur walang sangit berbentuk oval
yang berwarna hitam kecoklatan. Memiliki belalai atau proboscis untuk menghisap cairan tumbuhan. Abdomen atau perut jantan terlihat agak membulat atau tumpul, sedangkan yang betina perutnya terlihat meruncing. Walang sangit memiliki metamorfosis yang tidak sempurna dan memiliki aroma atau bau yang sangat khas. Biologi dan ekologi walang sangit. Serangga dewasa walang sangit meletakkan telur pada bagian atas daun tanaman padi. Telur berbentuk oval dan pipi berwarna coklat kehitaman. Diletakkan satu persatu dalam 1-2 baris sebanyak 1-21 butir. Lama stadia telur ini tergantung pada suhu. Lama periode telur rata-rata berkisar antara 5-7 hari. Nimfa dan imago dewasa menyerang buah padi yang matang susu dengan cara menghisap cairan buah, sehingga buah menjadi hampa. Pada bekas tusukan walang sangit, timbul suatu bercak-bercak putih yang disebabkan oleh cendawan Helminthosporium. Nimfa yang baru menetas berwarna hijau dan segera memencar mencari bulir padi sebagai makanannya. Bentuk badan nimfa sama seperti bentuk dewasanya. Bedanya, nimfa berwarna hijau dan tidak bersayap, sedangkan yang dewasa berwarna kecoklatan dan bersayap. Gejala kerusakan yang ditimbulkan hama walang sangit. Walang sangit dengan bahasa Latin Leptocoryza oratorius merupakan hama yang merusak tanaman padi ketika mencapai fase berbunga matang susu. Kerusakan yang ditimbulkannya menyebabkan beras berubah warna, mengapur, dan gabah menjadi hampa. Walang sangit dapat menyebabkan kehilangan hasil mencapai 50% menurut BBP Padi 2011. Nimfa dan imago dewasanya tidak hanya menghisap bulir padi pada fase masak susu, akan tetapi juga menghisap cairan batang padi. Nimfa lebih aktif daripada imago dewasanya, akan tetapi imago dewasa dapat merusak lebih banyak. Cara penghisapan walang sangit tidak seperti kepik lainnya. Walang sangit tidak melubangi bulir padi pada waktu menghisap, tetapi menusuk melalui rongga di antara lemah atau belahan bunga yang kecil dan palea atau belahan bunga yang besar dari kepala putik dan tangkai bunga tanaman padi. Dalam keadaan yang tidak terdapat bulir yang masak susu, walang sangit masih dapat memakan bulir padi yang mulai mengeras dengan mengeluarkan enzim yang dapat mencerna karbohidrat. Sesuai dengan sifat serangan dari hama walang sangit ini, maka pada umumnya bulir padi menjadi hampa sebab cairan sel bulir padi yang sedang terisi dihisap sehingga bulir padi menjadi setengah hampa dan akan mudah pecah jika masuk dalam penggilingan. Jika padi telah dipanen, walang sangit pindah ke tempat kerumput sebagai inang alternatif untuk bertahan hidup dan melangsungkan perkembangbiakan. Curah hujan yang berselang-seling menyebabkan populasi hama ini meningkat. Hama ini juga memiliki kemampuan penyebaran yang tinggi, sehingga mampu berpindah ke tanaman padi yang lain yang memulai memasuki stadia matang susu. Akibatnya, sebaran serangan akan semakin meluas. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan walang sangit diantaranya disebabkan oleh faktor makanan, faktor lingkungan di sekitar tanaman yang tidak dilakukan sanitasi sehingga banyak gulma yang tumbuh, terlebih pada bagian pematang sawah. Rumput di pematang sawah merupakan inang alternatif di sekitar pertanaman padi untuk bertahan hidup dan melangsungkan perkembangbiakan. Beberapa faktor yang mendukung keberadaan dan perkembangan walang sangit di lapangan diantaranya adalah penanaman padi yang tidak serempak, penanaman padi secara terus-menerus sepanjang tahun, adanya inang alternatif terutama gulma Echinochlea cruzgalli dan Echinochlea colonum di sekitar pertanaman padi dan varietas tanaman padi. Pengendalian hama walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Sehubungan dengan adanya serangan hama, khususnya walang sangit,
maka tindakan pengendalian terhadap hama ini perlu dilakukan. Cara pengendalian walang sangit adalah: yang pertama, penanaman secara serentak, terutama pada saat matang atau masak susu. Yang kedua, sistem sanitasi pembersihan atau kendalikan gulma di sawah dan di sekitar pertanaman. Yang ketiga, penangkapan atau pengumpulan serangga walang sangit ini dengan menggunakan alat perangkap. Tangkap walang sangit dengan menggunakan faring atau alat perangkap sebelum stadia pembungaan tanaman padi. Yang keempat, umpan walang sangit dengan menggunakan ikan yang sudah busuk, daging yang sudah rusak, atau dengan kotoran ayam. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu apabila serangan sudah mencapai ambang ekonomi, lakukan penyemprotan insektisida. Penyemprotan dapat dilakukan pada pagi atau sore hari ketika walang sangit berada di kanopi tanaman padi. Aplikasi insektisida apabila kepadatan populasi walang sangit di atas ambang 10 ekor per 20 rumbun padi dan pada saat bulir padi belum padat atau keras. Pengendalian dianjurkan dilakukan pada saat gabah masak susu pada umur 70-80 hari setelah tanam. Pengendalian secara konvensional dilakukan dengan cara menyemprotkan insektisida pada tanaman yang terserang oleh hama walang sangit. Penggunaan varietas tahan sangat kompatibel dalam pengendalian hama terpadu. Selain murah, juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mudah diaplikasikan oleh petani di lapangan. Ketahanan suatu tanaman, khususnya terhadap serangan suatu hama, sangat memegang peranan penting dalam pengendalian hama secara terpadu. Dalam mengatasi serangan walang sangit, para petani cenderung menggunakan pestisida kimia sintetik untuk memperkecil kerugian ekonomi usaha tani akibat serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan juga mampu membasmi serangan OPT dalam waktu singkat. Namun, manfaat penggunaannya tidak sebanding dengan dampak buruk yang dihasilkan dari penggunaan jangka panjangnya. Dampak buruk jangka panjang pestisida yang dihasilkan antara lain hama semakin resisten atau tahan, ledakan organisme pengganggu sekunder, pengendapan residu pestisida, dan kesehatan manusia, baik yang menghirup maupun terkena kontak dengan pestisida. Sukadar 2014 mengatakan banyaknya dampak negatif dari penggunaan insektisida anorganik memunculkan ide untuk mencari cara yang lebih ramah lingkungan, sehingga diperlukan penelitian baru dalam pengendalian yang lebih aman dan sederhana, yaitu dengan menggunakan insektisida organik. Pemanfaatan tumbuhan sebagai insektisida organik semakin meningkat sebagai upaya kembali ke alam atau back to nature. Gerakan kembali ke alam atau gerakan hidup sehat dengan kembali ke alam dapat didukung melalui penggunaan pestisida hayati. Selain itu, keunggulan pestisida organik terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak meracuni tanaman di sekitarnya dan tidak mencemari lingkungan. Maka, dibutuhkan pestisida organik sebagai alternatif untuk memberantas hama tanaman. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up.